Nah, ini Kadafi. Terus kalau ini Andi Oktiawan. Kalau ini Ahmad Faiz ya. Dari Petamburan tuh mobil Habib Rizik dan rombongannya selalu udah dikuntit, Pak. Oh. Udah dikuntit. Kurang lebih ya ada 20 mobil. Darah itu masih ngucur. Tidak. Jadi tembus darahnya ke kain kafan masih tuh Pak ya. tembus itu, tidak bau. Selain luka di pelipis ini Pak, di dekat batang hidung dan di kiri ini, mata kiri ini, apalagi di bagian atas Pak, di bagian atas yang Bapak jumpai, yang Bapak ingat? Yang saya ingat ya, tengkuk belakang itu ada jahitan. Oh, bagian tengkuk belakang ada jahitan. Ada jahitan. Terus berikutnya yang di atas dekat jantung satu itu. Dada kiri ya, jantung satu. Dan itu tembus. Tembus juga. Oh. Tembus itu. Kita tanyakan lagi pelan-pelan ya. Saya juga sedetil ini juga baru tahu ini. Ya, bukan di media online yang saya baca, tapi sedetil ini. Nah, berikutnya saya tanya lagi Pak. Jadi pemirsa ya, untuk membuka kasus ini sebenarnya ada bukti awal loh, ya. Bukti awal yang sangat kuat yang bisa dijadikan petunjuk. Sini, ayo Bu. Ini Kadafi. Putra Ibu. Ya, tadi Pak Endra Mulyana. Sini nih kita. Kita tadi nggak sempat beli bunga ya. Hujan-hujan. Nah, ini Kadafi. Terus kalau ini Andi Oktiawan. Usia 33 tahun. Ya, pemirsa, inilah ya. Kalau ini Ahmad Faiz ya, Ahmad Faiz Syukur. Sini yang dekat ya. Kalau ini nggak ada apa Bu? Ini rata aja Bu ya. Oh, Lutfil Hakim. Di rumahnya ya, di dekat rumah. Di dekat rumah. Jadi ada 5 aja. Tapi tetap Oh, nggak ada Bu. Oh, cuma put. Oh, di rumahnya ya. Oh. Kalau ini Muhammad Reza. muda dari semua. Paling muda ya? Oh, paling muda ya. Mas Muhammad Reza. Hafal. Kalau istri saya hafal. Ahmad Sofyan. Oh, Ahmad Sofyan. Ambon. Oh, ini yang Mas Ambon ya. Masalah 26. 26 tahun. Ini yang mau nikah itu Bu ya, Mas Ambon. Oh, Andi Oktiawan ya. Inilah putra dari Ibu. Jadi tiap bulan ke sini Bu ya. Oke pemirsa, kita doakan ya supaya Pak Prabowo Subianto membuka lagi kasus ini ya, supaya ditangkap semua dan menjadi pelajaran bahwa jangan pernah ada lagi terjadi pembantaian seperti ini di Republik kita ya. Publik untuk tidak lupa, untuk tidak cepat lupa. Ayo pemirsa dan seluruh rakyat Indonesia, kita suarakan untuk mendukung agar Pak Prabowo Subianto ini berani membuka kasus ini, begitu ya. Oke Pak, saya mulai dari mana Pak? Ini Pak, mulai dari riwayatnya lah Pak. Dari riwayatnya. Bapak Hendra Maulana adalah ayahanda dari Muhammad Kadafi Suci Putra, ya, salah satu dari ke-6 Laskar FPI yang
tewas di KM 50. Oke Pak, silakan Pak. Riwayatnya aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hendra Mulyana, orang tua dari para syuhada, salah satunya orang tua dari para orang tua syuhada yang namanya Muhammad Suci Kadapi Putra bin Hendra Mulyana. Mereka lahir dari keluarga biasa-biasa saja tanggal 1 September 1999. Lahir dengan sehat walafiat dari keluarga yang biasa. Waktu dari kecil sampai sekarang, Bapak. Maaf ya pemirsa, tadi memang Bapak Hendra itu kami minta apakah bersedia untuk menyuarakan kembali. Kalau memang belum, ya kami tidak memaksa. Tapi Bapak Hendra tadi sholat Jumat dulu, berdoa untuk diberikan kekuatan ya Pak ya, untuk berani mengingat lagi, karena ini luka yang sudah sangat lama ya, 5 tahun itu cukup lama dan dalam bagi keluarga Bapak Hendra dan Ibu. Jadi Pak, kita balik lagi Pak, mungkin ceritakan masa kecilnya Pak, apakah TK? Dari TK ya, Mas Kadapi ini. Kadapi itu saya ajak ya waktu masih TK. Kalau ada pengajian Nurul Mustafa selalu saya ajak. Terutama ada takbir akbar Nurul Mustafa. Berselang sampai dengan kelas 1 SD sama juga. Mas Kadapi ini TK Pak? Dari TK. Asurur. Mereka aktif dah, anaknya tidak pernah supel pertama gitu ya. Kedua, pengen tahu sifatnya orangnya anaknya. Selalu mau ada majelis, mereka ikut. Selang beberapa hari lalu, kelas 6 SD saya ajak ke Monas ya, dalam acara. Setelah, maaf Pak ya, biar berurutan, setelah TK, SD-nya di mana Pak? SD-nya di 01. Negeri 01 sini Pak ya? Oh. Kebon Jeruk, aktif, sosialnya aktif. Lulus dari SD, masuk SMP. SMP-nya 20, door tuh panggilannya 227. SMP negeri. SMP-nya negeri 227. Mereka juga aktif ya dalam acara tablik akbar, majelis, umpama ada majelis Nurul Mustafa, majelis Rasulullah, mereka aktif selalu. Kelas 3 SMP, SMA menjelang SMA, kelas 1 SMA mereka juga sama juga dengan aktif. SMA-nya di mana? SMA-nya Mas SMA Al-Kamal. Al-Kamal di sekitar ya, sini ya. di sini Jakarta Barat. Selang lulus dari SMA Al-Kamal kelas 3, mereka aktif. Ada pendaftaran di FPI. Dia mau masuk katanya dari FPI. Saya sebagai orang tua ya silakan, nggak jadi masalah. Mereka aktif mengawal Habib Rizik, mengawal Habib Soleh, terutama mereka diprioritaskan ya, di benar-benar dipakai gitu loh, Pak Rismon, pengawalan Habib Soleh dan Habib Hanif. Selang beberapa hari pas ada lulus dari SMA Al-Kamal, mereka meneruskan ke kuliah. Oh, Mas Kadapi ini kuliah Pak ya? Kuliah di perkapalan. Oh, perkapalan dan kelautan ya, Ya, Pak? Jadi udah berapa tahun Pak? Dia udah berjalan 3 tahun ya. Berjalan 3 tahun. Jadi bentar lagi lulus. Sebentar lagi lulus. Dalam pembuatan skripsi ya. Oh, sudah skripsi saat itu Pak, 2020 itu Pak ya? Ya, lagi pembuatan skripsi di Petamburan. Laptopnya dibawa untuk mengisi pembuatan skripsi. Tiba-tiba ada panggilan untuk pengawal Habib Rizik, pengajian. Tanggal berapa itu Pak berangkatnya Pak? Berangkatnya Tanggal 6? Bukan, tanggal 20 berapa ya? Saya nggak lupa ya. Desember juga? Bukan Desember kan Pak? juga. Kan kejadiannya 7 Desember. 7 Desember. Nah, berapa hari sebelumnya Mas Kadapi berangkat dari rumah? Oh, dari rumah ya. Hari Kamis malam Jumat mereka pamit
Hari Kamis malam Jumat. Ah. Kejadiannya Kejadiannya kan hari Minggu. Minggu. Oh, berarti 2 hari sebelum. Belum. 2 hari sebelum. Pamit sama saya sebagai orang tua, pakai pakaian loreng, senyum, simpul. Saya tidak punya firasat sama sekali dah sebagai orang tua. Cium tangan, berangkat Petamburan. Sampai hari Sabtu malam Minggu, mereka video call dengan istri saya, mengabarkan keadaannya baik-baik. Pas waktu video call sama istri saya tuh, Sabtu malam Minggunya itu raut mukanya sudah lain dah Pak. Oh, jadi Sudah berarti bersih. malam Sabtu berarti 6 Desember ya? 6 Desember 6 Desember masih sempat, masih sempat 6 video call. Desember 2020 itu masih sempat video call dengan Ibunda. Iya. Nah, panjang Panjang Pak, ya, ceritanya, callnya? video callnya mereka minta dikirimin baju kesukaan mereka, terutama baju yang kotak-kotak tangan panjang, kaos tangan panjang. Yang tidak saya simponannya itu Pak, baterai casannya tuh saya nggak ketemu untuk center. Hmm. Dari situ dilihat juga dari raut mukanya udah lain, putih bersih. Tapi Bapak selain kepada Ibu video call juga? Video Mas call Kadafi juga sama kakaknya ya. Oh, kakaknya. Sempet. Jadi pemirsa, Mas Kadafi ini adalah dua bersaudara. Ya. Mas Kadafi adalah bontot ya, Pak Ya. ya. Paling kecil, terus ada kakaknya perempuan satu orang. Iya. Nah, pada 6 Desember malam itu masih Masih sempet video call lama juga Ya, dan lama. tidak ada menceritakan hal-hal yang Tidak ada. tidak ada ya, Pak. Tidak ya? ada. Cuma ada nggak diceritakan akan mengawal Habib Rizik dalam perjalanan gitu, Pak? Iya, mereka bilang seperti itu, mau ngawal Habib Rizik pengajian di daerah Bogor. Daerah Bogor. Iya. Jadi sempat cerita Pak ya. Iya, sempat Nah pada saat video call itu tahu Mas Kadafi itu posisinya ada di mana? Diceritakan Pak. Di Megamendung Pak. Oh di Megamendung. Di Megamendung. Megamendung. Tapi sempat bercerita Ya. ingin mengawal Habib Rizik Ya. ke Bogor. pengajian Bogor. Pengajian di Bogor itu Ya. jaraknya jauh nggak Pak? Lumayan juga jauh Pak ya. Dari Bogor ke Megamendung. Ya. Oh gitu. Jadi setelah video call itu tidak ada komunikasi lagi. Nggak ada. Mereka langsung berangkat ke Bogor. Mhm. Emang katanya ya, Iya. dari Petamburan tuh mobil Habib Rizik dan rombongannya selalu udah dikuntit Pak. Oh. Udah dikuntit dari Petamburan. Mampir ke Sentul. Udah dikuntit juga sama juga. Iya. Kurang lebih ya ada 20 mobil. Oh kurang lebih seingat Bapak lah Iya, ya. seingat saya. 20 mobil. Iya. Jadi sudah dikuntit gitu. Iya. Tetapi siapa yang menguntit? Nggak tahu Nggak kita. tahu. Nggak Oh, tahu. berarti sudah. Nah, pada itu kejadiannya kan Pak, Bapak tahu nggak ada cerita dari Habib Rizik atau rekan-rekannya Mas Kadafi atau FPI atau yang lain itu kejadiannya jam berapa sih Pak? Kejadiannya saya dengar-dengar itu pas tengah malam ya, Minggu dini hari. Minggu dini hari. 7 Desember 7 ya, Pak? Desember. Kebetulan saya ada di Bogor, posisi saya di Bogor karena menjenguk adik saya yang lagi sakit. Dikabarin tuh Pak dari kawan-kawan laskarnya di rumah ini udah penuh ini. Oh, 7 Desember 7 pagi. Desember pagi udah penuh ini. Oh, tengah malam bahkan. Oh, belum Enggak, dapat info ya. enggak, belum dapat info. Belum dapat Infonya kapan itu, Pak? Infonya kurang lebih jam 11 7 siang. Desember 11 siang ya. Iya. Baru tahu dan Minggu Seninnya dapat kabar. oh, Seninnya justru yang Justru dapat dapat kabar. kabar Oh. ada kejadian katanya. Tapi dan anak laskarnya tidak bicara kepada orang tuanya ya, terutama sama ibunya selalu ditanya sama ibu suruh menghadap ke Habib Rizik aja. Habib Siapa yang Rizik ya. memberikan info itu? Anak-anak laskar Pak. Oh, anak-anak Laskar FPI ya, Pak ya. iya. Jadi memberi tahukan kepada ibu. Ya, Terus untuk datang untuk ke datang ke Petamburan. Petamburan. Nah, Bapak ikut saat itu. Saya masih di Bogor, Masih di Bogor. diteleponin, saya langsung dari Bogor menuju ke Jakarta jam 4, pas jam 4 Sore. sampai rumah dapat kabar anak saya Meninggal. Ya. Berarti jam 4 sore, berarti tanggal 8 tuh, Pak ya. Tanggal 7. Masih ya? tanggal 8. Oh, tanggal 8 Senin ya. Tanggal 8, ya, Oh, Senin. tanggal 8 Senin
8 Desember 2020 Bapak nyampe ke kediaman di sini jam 4 sore dari Bogor, baru setelah itu ke Petamburan bersama Ibu. Petamburan koordinasi dengan keluarga Suhada juga sampai di Petamburan menceritakan kejadian KM 50. Oke Pak, selanjutnya ketika sudah sampai di Petamburan, Bapak kan ke Polda Metro Jaya? Bukan Pak? Enggak. Bukan. Di Petamburan, Iya. Petamburan 3, keluarga Suhada itu seluruhnya dibikin surat pernyataan. Berkumpul semua di situ Pak ya, seluruhnya. dari seluruh keluarga dari 6 Suhada. Suhada ini Iya. berkumpul, terus Bikin surat pernyataan, andai kata anak itu meninggal, tidak mau diotopsi. Ya, membuat setiap keluarga ini dari 6 keluarga Suhada ini membuat surat pernyataan agar tidak diotopsi. ya. Oh, kenapa Pak? Ya, Untuk tidak kita maunya itu jenazah terima apa adanya gitu loh. Oh, tetapi Bapak belum tahu apapun tentang kejadian mengapa meninggal begitu Pak. Belum tahu saat itu. Jadi pada saat membuat pernyataan itu belum tahu apa-apa tentang kejadian itu. Belum. Yang pasti diinfokan meninggal. Ya. Dan saat itu sudah tahu ke 6 orang ini meninggal. Betul. Oh, terus Pak, selanjutnya? Selanjutnya hari Senin kumpul, suruh balik lagi Selasa kita langsung meluncur lagi ke rumah sakit Kramat Jati. Rumah sakit Kramat Jati. Berarti hari Selasa besoknya Selasa malamnya ke rumah sakit berkumpul Kramat lagi di Jati. Petamburan. Langsung bersama-sama ke 6 keluarga Suhada ini iya, ke rumah sakit Kramat Jati. Kramat Jati. Nah, bisa nggak Bapak ingat apa yang terjadi di Kramat Jati itu Pak? Di rumah sakit Kramat Jati itu ada perjanjiannya, jenazah itu boleh dilihat, boleh dibuka, boleh dipegang. Perjanjian dengan siapa Pak? Dari salah satu yang mengurus jenazah. Jenazah di rumah sakit Kramat Jati itu. Rumah sakit itu ngelobi dulu Pak. Ngelobi di Salaria kalau nggak salah Iya. dengan Komisi 6 atau Komisi 3 ya. Oh, jadi ada menghubungi dulu komisi salah satu komisi di DPR gitu Pak ya. Itu sudah standby gitu Pak, udah datang di rumah sakit Kramat Jati. Oh, jadi ada anggota DPR Ada, datang Pak. ke sana Kramat Jati. Bapak kenal? Pak Fadli John sama Fadli John. Pak Romo kalau nggak salah itu namanya. Romo. Terus Kalau nggak salah sampai itu. di sana Sama mereka tuh ngelobi supaya jenazahnya supaya cepat diambil, ternyata dioper sana dioper sini, bisa-bisanya kurang lebih jam 8 malam jenazah baru bisa keluar. jenazah bisa keluar jam 8 malam. Bapak sampai ke rumah sakit Kramat Jatinya jam berapa? Dari maghrib. Oh, dari maghrib. Dari Jadi maghrib berarti sekitar 2 jam. 2 jam. Dioper sana. Dioper sana dioper sini. Jenazah saya sebagai orang tua boleh ngelihat, itu juga ngelihat masuk ke rumah sakitnya, ke ruangan khusus atau rumah sakit ya. Iya. Pengambilan jenazah itu benar-benar dikawal dengan Ketat. Ya, super Pak? ketat. Super ketat. Membawa senjata api kayak orang mau ditembak, mau perang aja dah. Oh, jadi Gitu loh. dikawal dengan polisi berseragam Iya. bersenjata penuh, Pak ya. Ya, Nah, itu ke-6 itu masing-masing ditempatkan ruang berbeda atau satu ruang yang sama? ruangnya sama, tapi pengambilan jenazahnya satu persatu. Oh. Masuk sebagai orang tua. Ke-6 jenazah ini ditempatkan di ruang yang sama, Iya. tetapi diambil satu persatu Satu per persatu keluarga dan dikawal. ketat. Kebetulan saya dapat nomor 4 ya. Nomor 4. Dilihat jenazah, dibuka, sudah rapi itu, benar-benar pakai peti. Oh, jadi ketika Bapak udah rapi, sudah dalam peti. Dalam peti, dibuka petinya, dilihat mukanya aja, nggak boleh dipegang. Cuma ngelihat saya dikasih luka memarnya di mata, dekat mata sebelah kiri sama hidung bawah ini. Oh, di sini ada memar sama sebelah kiri. Ya, Memar ini merah. merah. Singkat cerita, jenazah sudah dibawa ke satu persatu ke Petamburan, dibuka kembali ya. Oh, jadi ke-6 jenazah Laskar FPI ini dibawa ke Petamburan, Wah, ke-6-nya. Ke-6-nya. Iya. Dibuka kembali satu persatu. Pas anak saya yang nomor 4 yang terakhir itu dibuka jenazahnya, saya tidak bisa, benar-benar sangat biadab. Kenapa sangat biadab itu? Benar-benar itu banyak luka-lukanya. Pas dimandiin, apalagi bisa ngelihat seperti, aduh, dari kepala sampai ke kaki. Tengkuk luka juga bekas jahitan,
ada jahitan di dada sampai ke bawah, luka tembak 3, darah masih ngucur. Pas dimandiin, dibersihin, itu darah itu masih ngucur, sampai dikapanin, selesai dimandi dikapanin, masih ngucur juga, masih netes, sampai selesai dipakai kain kapan, masih menetes di belakangnya itu, punggungnya itu. Singkat cerita, air rebonya dibawa ke Megamendung jam 7 pagi di Megamendung, bawa ke tempat peristirahatan yang terakhir di perkuburan, dimakamkan. Saya sebagai orang tua masuk ke liang lahat itu, darah itu masih ngucur, tidak, Jadi tembus darahnya ke kain kapan masih tuh Pak ya? tembus itu, tidak bau, masih tembus itu sampai ke liang lahat. Sayang azan, ini hanya itu aja. Jadi pemirsa, ya, kita berikan waktu sedikit untuk Bapak untuk ini ya, mengingat kembali karena luka yang sangat dalam bagi keluarga Pak Hendra ini. Jadi begitu deskripsinya secara, bisa saya tanya sedikit Pak? Silakan. Nah, pada saat di petamburan itu kan dibuka Pak ya, Iya. petinya, Iya. terus dikeluarkan, Ya, terus setelah itu dimandikan ya Pak ya, Iya. sebelum dikain kafani. Nah, selain luka di pelipis ini Pak, di dekat batang hidung dan di kiri ini, mata kiri ini, apalagi di bagian atas Pak, di bagian atas yang Bapak jumpai, yang Bapak ingat Pak? yang saya ingat ya, tengkuk belakang itu ada jahitan, Oh, bagian tengkuk belakang ada ada jahitan, ada jahitan. terus sama dekat kuping ada jahitan juga, Oh, di kuping juga ada Ah, jahitan. ada jahitan. Kalau yang atas Pak, Yang di bawah memar-memar aja, memar-memar. terutama yang punggung ya. Oh, di Memar merah. punggung ada luka memar. Luka memar juga. Apa itu Pak? Sobekan atau apa? Kelihatannya emang bekas ada sobekan kayak ditarik diseret gitu, Oh, Bang. seperti baru Iya. diseret, dugaannya Iya. itu seret ya Pak ya, Iya. diseret di punggung, Iya. punggung belakang itu sepanjang berapa Pak panjangnya? Kurang lebih ya setelapak Setelapak tangan. tangan. Oh, seperti luka yang baru diseret. Ya, Nah, itu memar juga ya Pak Iya, ya. ada luka Berarti memar. kulitnya terkelupas gitu. terkelupas betul. Warna Oh, putih. Warna putih. Oh, terlihat apa ya di bawah kulit itu ya Pak ya? Iya. Daging atau apa gitu Pak? Eh, Terkelupas kulitnya baru putihnya putih aja, ya putih kelihatan. Oh, itu bagian belakang hanya itu Iya, Pak. betul. Bagian itu. Kalau di kaki, Kaki Di paha, cuma di kaki. pada memar aja, Bang. Oh, Pada memar aja dia. memar. Kakinya mah. Yang sangat saya ini, Bang ya. Iya. Itu luka tembaknya aja, Bang. Oh, iya Beruntun. Pak. Nah, sebelum ke luka tembak itu di kaki nggak ada Pak? Nggak ada, Di nggak ada. lutut, di betis, Nggak ada. baik bagian depan maupun belakang Nggak ya. ada. Nah, terus bagaimana dengan kuku Pak? Tangan? Kalau itu ya, waktu saya ngelihat, saya tidak begitu perhatiin ya. Karena terus terang aja, sebagai orang tua juga saya udah ngelihat luka tembak, kepala. Udah saya kayak orang hampir tidak sadarkan diri aja tuh, Bang. Oh, gitu. Jadi tidak memerhatikan secara betul. seksama. Meskipun tadi kami pada saat off air, Ya. ya Ibunda Kadapi juga mengatakan kukunya lepas katanya Pak, kuku tangan. Jadi mungkin Bapak nggak memperhatikan secara Nggak seksama, memperhatikan. tapi Ibunda mungkin ya. Ya. Ibunda ada di situ juga kan, Bu? Ibunda Kadapi. Ibunda dia terus terang aja, mereka nggak begitu ngelihat, Mm-mm. nggak begitu. Oh, berarti Saya yang memandikan, saya melihat. oh, jadi keterangan Ibunda tadi bahwa kuku lepas itu mungkin ada orang lain melihat begitu Pak ya? Bisa jadi Oh, seperti bisa jadi ya. Oke, itu kuku. Terus kita kembali ke luka tembak Pak. itu. Ya. Ya, luka tembak berarti tembus Pak ya ke punggung Tembus belakang. punggung belakang. Ada berapa Pak? Yang di bawah dekat tulang rusuk Dekat ya. tulang rusuk sini, Itu 2 beruntun. dua beruntun di tempat yang sama, di lubang Tempat yang sama. ya. Di lubang yang sama. Betul, melebar itu kelihatannya. Jadi ini dua, tetapi di lubang yang sama. Jadi 1 dua beruntun juga Oh, dia. berdekatan. Berdekatan. Oh, berarti Nah, dua berdekatan. lubang berdekatan, Berdekatan. di sekitar rusuk kiri, Pak Iya, ya? sebelah kiri. Dan tembus, Tembus. ke belakang. Iya, Dua. Betul 2. Terus Pak, berikutnya Berikutnya yang di atas dekat jantung 1 itu benar. dada kiri ya, Dada kiri, jantung sebelah kiri. 1. 1. Dan itu tembus, Tembus di juga. punggung. Oh. Tembus itu. Bekas misi warna hitam. Adanya Mesiu hitamnya di mana Pak? di depan sama di belakang juga. Jadi itu ada katanya ada bekas mesiu. Bekas mesiu. Ya, Berarti kalau yang menurut saya baca Pak ya, Ya. kalau ada sisa mesiu berarti itu ditembak jarak dekat Pak ya. betul kelihatan di situ.
Nah, oke. Pemirsa, begitu nanti kita tanyakan lagi pelan-pelan ya. Saya juga sedetil ini juga baru tahu ini, ya, bukan di media online yang saya baca, tapi sedetil ini. Nah, berikutnya saya tanya lagi, Pak. Kan itu di otopsi, Pak ya? Iya. Di sini sampai ke bawah. Iya. Terus hasil otopsi itu diberikan kepada keluarga. Hasil otopsi tidak diberikan ya, cuman ada surat keterangan dari kepolisian aja, surat keterangan kematian, cuman nggak ada secara perinci gitu loh. Oh, jadi hasil otopsi itu tidak ditunjukkan? Tidak ditunjukkan. Bukan diberikan, tapi ditunjukkan aja pun nggak? Enggak, itu Oh, hanya gitu. buat pengambilan jenazah, surat keterangan aja. Oh, gitu ya. Jadi saya tidak tahu ya aturannya apakah hasil forensik itu nggak diberikan atau diberikan kepada keluarga korban. Saya juga nggak tahu aturannya di kepolisian. Nah, tetapi kalau dari pihak, ada tidak Pak dari pihak dokter forensik dari pihak Petamburan atau FPI Pak yang menganalisa kondisi luar dari keenam jenazah itu? Pihak dokter yang memiliki keahlian forensik dari pihak FPI itu ada tidak Pak? Setahu saya waktu pas dimandikan di Petamburan hanya ada satu deh yang ngerti Pak, yang ngerti masalah jenazah itu, tapi nggak disebutin panjang lebar. Oh, mungkin Bapak nggak siap nanti Pak ya. Jadi dianalisa, diamati, dan mungkin dia memiliki catatan-catatan tersendiri. Nah, pada saat itu, sebelum atau setelah dimandikan, ada yang memfoto kondisi jenazah. Jenazah sebelum dimandikan ya, saya ulang lagi. Iya. Sebelum dimandikan jenazah itu dari peti dibuka satu persatu. Satu persatu. Ya, dibuka semuanya, itu dipoto satu persatu. Ada yang pihak dokumentasi Pak ya, Ada, bukan Mas. Bapak kan? Bukan. Nah, ada pihak mungkin dari EPI Pak ya, yang mendokumentasikan. Terus Ya. Pak, semua itu Semua jenazah itu dipoto satu baik persatu. depan maupun belakang. Betul. Oh, jadi dokumentasi itu sekarang ada. Ada dipegang sama itu. Jadi pemirsa ya, untuk membuka kasus ini sebenarnya ada bukti awal loh, ya. Bukti awal yang sangat kuat yang bisa dijadikan petunjuk bagi tim pencari fakta. Ini ada foto-fotonya ya Pak ya, didokumentasikan dan ada di pihak Habib Rizik saya kira, pihak EPI. Nah, selanjutnya Pak, setelah itu dimakamkan, Ya. keesokan harinya Pak ya, Ya. Berarti Hari hari Rabu. Rabu. Rabu pagi dibawa ke Megamendung. Megamendung. Nah di sanalah persemaian terakhir, Iya. peringatan terakhir dari Mas Gaddafi dan 5 laskar FPI lainnya. Nah, setelah itu upaya-upaya hukum apa Pak yang dilakukan oleh FPI atau pihak keluarga dari ke-6 laskar FPI ini Pak? Sudah berjalan ya. Dari FPI juga sudah berusaha. Dari DP3 kalau nggak salah TP7 ya. Apa ya namanya dulu? TP tim itu ya Pak Tim ya? pencari fakta. Tim pencari fakta yang sudah mendokumentasikan dalam Iya, buku juga itu Pak betul. ya? Ya. Mereka juga sudah memperjuangkan. Ya hasilnya sidang dagelan timbulnya. Ya, jadi pada saat saya ceritakan ya. Jadi pada saat persidangan pemirsa ada 3 polisi yang didakwa. Pertama Elwira Prayoga itu satu. Yang kedua Yusmin Ohorela. Yang ketiga adalah Fikri Ramadan Tawainela. Ada 3 yang didakwa. Nah Elwira ini itu katanya sudah tewas sebelum sidang berjalan, Ya. tewas kecelakaan tunggal. Dan banyak apanya di situ, kejanggalan-kejanggalan ada di video Baligi Academy juga sudah pernah saya bahas, saya videokan. Nah yang 2 ini, Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan Tawainela inilah yang disidangkan ya Pak ya. Betul. Dan itulah sidang dagelan itu. Ya. Dan hasilnya adalah Divonis bebas. vonis lepas Pak. Lepas ya. Bersalah tetapi dilepaskan. Dibebaskan. Karena apa? Kalau yang saya baca dari keputusan hakim adalah alasan dibebaskannya atau dilepas karena alasan pembelaan diri, pembenar dan pemaaf. Jadi katanya karena mereka membela dirinya, alasan mereka terjadi perebutan senjata ya di sebuah mobil Avanza ya Pak ya, ketika ke-6 laskar FPI ini dibawa dari rest area KM50 menuju Polda Metro Jaya. Nah di tengah jalan di sekitar KM50 itu terjadi katanya perebutan senjata. Ya, itu versi polisi
yang merupakan versi dari kedua polisi terdakwa tadi itu, Fikri Ramadan Tawainela, satu lagi Yusmin Ohorela, dan versi mereka lah, dan hanya versi mereka lah yang dijadikan rujukan untuk rekonstruksi, ya Pak ya, reka adegan yang menceritakan pengejaran di Karawang Barat, terus perampasan atau perampasan senjata dan pengeroyokan di mobil Avanza tersebut. Tidak ada saksi lain. Saya katakan di sini karena saya baca keputusannya. Tidak ada saksi lain yang membackup kesaksian dari kedua terdakwa tersebut. Ya, kedua polisi terdakwa tersebut. Ada tangkapan layar, harusnya tangkapan CCTV mobil oleng ya Pak ya, karena di dalam itu 4 lawan 3. 4 orang Laskar FPI, ya, kalau nggak salah Pak. 3 polisi. Ya, Ibda Elwira ini sebagai supir, yang lainnya duduk di sebelah kiri 1 orang polisi dan sebelah belakang polisi yang lain. Nah, katanya menurut mereka terjadilah perampasan senjata tersebut dan tidak ada saksi satupun mengatakan mobil oleng akibat perampasan itu, pergelutan di dalam mobil Avanza itu. Inilah yang konyol, saudara. Dan ketika di persidangan dikatakan CCTV di rest area sekitar itu 49 sampai 52 itu fiber optiknya putus 14 jam sebelum kejadian. Kejadiannya 7 Desember dan 6 Desember. Itu fiber optiknya putus, alasannya tidak bisa mengirim gambar di servernya katanya di Bekasi. Kan? Kebetulan yang sangat sempurna. Tidak ada saksi melihat olengnya mobil Avanza itu. Bayangkan mobil Avanza saudara, isinya 7 orang. Kalau ada pergelutan pasti karena itu lalu lintas yang sangat padat 24 jam. Ya, di rest area di KM 50 itu, sekitar KM 50 dan tidak ada saksi. Dan dari keputusan ya, dari Komnas HAM juga mencari fakta juga Pak ya. Itu polisi memerintah warga sekitar yang merekam ya, HP-nya itu untuk dihapus datanya. CCTV di rest area KM 50 juga diperintah oleh polisi untuk dihapus. Genangan darah di rest area KM 50 juga bukan di polis line atau di garis polisi, tetapi justru dibersihkan. Dan bahkan rest area KM 50-nya digusur dengan alasan kemacetan. Padahal cuma 1 tahun baru berdiri. Ya, pada 2020 tahun kejadian tersebut baru 1 tahun itu rest area KM 50 berdiri. Nah, inilah pemirsa kejanggalan-kejanggalan ini ya, sangat tidak masuk akal kalau pembelaan diri itu membutuhkan 3 kali tembakan jarak dekat ya Pak ya. Untuk kasus Mas Kadafi ini 2 kali sebelah kiri rusuk kiri ya, perut, sekitar perut dan rusuk kiri, 1 kali di dada kiri. Bayangkan kalau orang ketembak 1 kali aja itu sudah terkapar. Ini sampai 3 kali, saudara. Dan alasannya pembelaan diri, didukung juga dengan tidak ada saksi, fiber optik putus, hanya orang bodoh lah yang percaya semua serba kebetulan. Ada yang perlu tambahkan Pak? Ini Pak, saya cuma ingatkan pemirsa saja Pak ya, karena saya baca keputusan. Nah, sedikit lagi Pak, bahwa yang di digital forensik adalah hanya HP dari 6 korban ini. HP-nya si polisi pelaku, komando lapangan Handi Jusen, sampai ke Kapolda Metro Jaya saat itu, Fadil Imran, dan Dirtipidumnya, untuk melacak, menjejak secara forensik rantai komando dia, itu tidak dilakukan sama sekali. Bayangkan yang korban HP-nya di forensik, yang sebelumnya ditersangkakan ya Pak ya, sempat dijadikan tersangka ke-6 ini. Bayangkan, 6 korban HP-nya di forensik, sementara si pembunuh, siapa yang menyuruh si pembunuh ini, itu tidak di forensik. Harusnya sampai ke Fadil Imran sebagai Kapolda, bahkan sampai ke Kapolri. Kabar reskrimnya siapa saat itu? Listio Sigit Prabowo. Harusnya itu di forensik semua. Tapi karena mereka yang melakukan, maka hal itu tidak dilakukan. Inilah ya. Kalau sudah temannya atau jajarannya yang di dalam, maka penyidikan menjadi main-main, penyidikan menjadi sepihak, penyidikan menjadi berpihak. Oleh karena itu kami minta kepada Pak Prabowo Subianto, ayolah Pak, demi kemanusiaan, demi nyawa ke-6 anak bangsa ini, dan demi tidak terjadinya ke depan hal-hal seperti ini di Republik ini, ayo Pak, buka kembali. Dan banyak, katanya Habib Rizik ada data-data lain ya Pak ya, selain foto itu Pak ya. Betul. CCTV juga saya pernah nonton,
Habib Rizik juga punya data lain selain foto, ada CCTV dan lainnya. Ini bisa dijadikan sebagai langkah awal harusnya. Ya, pemirsa, ayo kita suarakan bersama, pemirsa. Ya, tidak boleh hal ini terjadi. Ya, terjadi pada kita sesama anak bangsa. Demi kemanusiaan, hal ini tidak boleh terjadi lagi. Oke Pak, saya kira pesan terakhir lah Pak untuk Presiden atau rakyat yang lain Pak. Pak, pesannya Pak. Pesan saya ya, terutama yang para pembunuh, para pembantai, bertobatlah kau, bertobatlah kau, bertobatlah kau. Yang kedua, saya minta dengan sangat-sangat dengan hormat Pak Presiden Prabowo, moga-moga kasus KM 50 dibuka kembali Pak. Iya Pak. Tolong Pak, dibuka kembali Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa atas ininya. Kita suarakan, kita sebarkan video ini sehingga menjadi jejaring suara kita bahwa rakyat butuh keadilan itu, Pak Prabowo Subianto. Jangan biarkan ini terkubur menjadi dosa masa lalu yang tidak terselesaikan. Terima kasih Pak. Oke Pak.